Ya, ya. Saya bersyukur sekali karena kita akhirnya bisa bergabung beribadah kembali. Ya, ya, ya. Tidak merencanakan untuk bersama-sama, tapi memang di warung kopi segala sesuatu bisa terjadi. Ya, ya. Kita rapat di Depok, terus kontak-kontak sama siswa pasar dari Pangandaran. Akhirnya kita putuskan untuk ketemu, ya, dan bersyukur akhirnya kita bisa ketemu sebagai saudara seiman, bisa ada di tempat ini. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, sore hari ini coba kita mau renungkan kembali. Saya kemarin sama anak-anak muda dan yang lain, sama ibu-ibu nonton The Last Supper. Ya, mulai dari mereka perjamuan terakhir untuk memperingati Paskah, ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Muridnya yang bernama Yudas itu mengkhianati. Yudas datang di mana Yesus biasa hadir di sana, yaitu di Taman Getsemani. Dan Yudas datang tidak sendirian. Yudas datang dengan para pasukan dan para imam-imam pada waktu itu. Dan Yudas menghampiri Yesus dengan sebuah apa? Tapi ciuman apa? Pengkhianatan. Dan setelah itu Yesus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, Yesus mulai dianiaya. Dan bukan hanya itu, Yesus diperhadapkan ke berbagai pengadilan demi pengadilan, di pengadilan demi pengadilan, dan yang luar biasa, itu pengadilan tidak menemukan sedikit pun kesalahan Yesus. Tidak ditemukan apa yang menjadi kesalahan Yesus pada waktu itu. Tetapi karena suara orang banyak, akhirnya Yesus harus disalib. Dan yang luar biasa, waktu Yesus mulai ditangkap, murid-murid Yesus, Alkitab katakan, bukan hanya Yudas, bukan hanya Petrus, tapi Alkitab mencatat bahwa semua murid akan mengalami yang namanya goncangan iman. Akan mengalami goncangan iman yang begitu luar biasa. Dan pada waktu itu, Petrus yang menjadi pokok di antara 12 murid, dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Sampai dia bersumpah tidak kenal Yesus. Sampai dia mengutuki dirinya sendiri kalau dia benar-benar tidak mengenal Yesus. Dan puncaknya, Yesus harus mati di atas kayu. Paku berapa senti tadi Bang? 3 ya? 3 buah ya? Paku 3 buah. Jarak berapa liter Bang? 3 liter. Apalagi Bang? Berjalan 3 kilo. Apalagi? 3,5 tahun. 3 hari Yesus ada di kubur. Dan sore ini saya 3 poin aja buat ya. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa kematiannya itu membawa kehidupan buat kita. Tadi dari mulai perjamuan terakhir, pengkhianatan Yudas, akhirnya Yesus ditangkap, akhirnya Petrus menyangkal Yesus, dan Yesus dianiaya sedemikian rupa. Dia harus diludah, dia harus dicaci maki, dia harus dicemeti, dia harus dimahkotai duri. Dan kabar baiknya itu bukan untuk orang-orang yang benar, bukan untuk orang-orang yang benar, tetapi untuk saudara dan saya, orang yang berdosa. Dan yang saya renungkan, bahwa kematiannya itu membawa kehidupan buat saudara dan saya. Katakan kiri kanannya, Yesus mati supaya kamu hidup. Ya,
Karena dosa, Bapak Ibu, kita mengalami kematian. Betul ya? Kematian baik secara fisik, suatu saat akan mati. Betul nggak? Ada di sini yang mau mati? Nah, saya banyak layani lansia, kalau didoakan, mau doanya apa kata saya? Supaya saya cepat pulang, capek di dunia. Ya, terus mati secara rohani, mengalami keterpisahan dari Allah. Dan yang terakhir, mengalami kematian yang kekal. Tapi kabar baiknya sore hari ini, kematian Yesus membawa kehidupan buat. Kehidupan yang seperti apa? Yang pertama yang saya renungkan, kehidupan yang telah ditebus oleh Kristus. Bisa lihat kanan kiri kanannya, kamu sudah ditebus oleh Kristus. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-24, ya, Alkitab katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Ingat bahwa kehidupan saudara dan saya telah mengalami yang namanya penebusan. Menjadi pertanyaan buat kita, mengapa kita perlu mengalami penebusan Kristus? Jelas Alkitab berkata bahwa semua orang sudah berdosa. Dan Alkitab katakan bahwa upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu perlu penebusan Kristus. Saya coba kemarin merenungkan arti dari kata penebusan. Itu dalam bahasa Yunani itu punya 3 makna. Yang pertama itu adoraso. Artinya apa? Artinya Kristus sudah membeli kita di pasar dosa, di pasar perbudakan dosa. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, saat itu Kristus mengadorasokan kita. Artinya apa? Bahwa saudara dan saya yang adalah orang-orang yang ada di dalam perbudakan dosa, dikuasai dosa, diikat oleh dosa, itu dibeli oleh Kristus. Dengan apa, Bapak Ibu? Ya, dengan darahnya yang mahal. Dan bukan hanya itu, kata yang kedua yang dipakai yaitu ex agorazo. Artinya apa? Bukan hanya kita dibeli lunas dari perbudakan dosa, tetapi kita dibawa keluar. Kita dibawa keluar. Untuk apa? Dijadikan alat kemuliaan Tuhan. Yang tadinya kita ada di dalam kutuk, sama Tuhan diubah menjadi berkat. Amin. Yang tadinya kita hidup di dalam kehidupan yang tidak berarti, diubah menjadi kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Dan bukan hanya mengalami ex agorazo, tetapi kata Yunani yang ketiga itu memakai kata lutroo. Artinya apa? Dimerdekakan, dibebaskan. Oh, luar biasa. Kristus menebus saudara dan saya. Dia membayar lunas di atas kayu salib. Dia membawa kita ke satu tempat yang lebih baik, kepada posisi yang lebih baik, menjadi umat kepunyaan Allah, untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara dan saya mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Berbicara Yesus sudah selesai, itu bukan berbicara hal yang negatif, bukan berbicara tentang kekalahan. Tapi waktu Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, artinya apa? Saudara dan saya sudah lunas dibayar. Sudah selesai. Sudah finish. Seperti seorang pelukis yang mencorekan catnya itu di akhir kanvasnya. Sudah selesai. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Makanya kalau saya renungkan kembali, kalau Jumat Agung, saya mulai merenung, siapa saya? Siapa saudara? Kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Tuhan.
Kita orang-orang yang harusnya binasa. Kita adalah orang-orang yang harusnya ada di dalam api yang kekal. Tetapi karena kasih Tuhan, saudara dan saya ditebus oleh darahnya yang mahal. Amin. Yang kedua, kematiannya itu membawa kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang telah diperdamaikan dengan Kristus. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10, kalau kita mencatat demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seperlu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, yaitu hidup Kristus. Yang kedua yang dilakukan Yesus di atas kayu salib bukan hanya menebus saudara dan saya, tetapi mendamaikan. Menjadi pertanyaan buat kita, mengapa kita perlu diperdamaikan? Ingat, kita ini seterunya Allah. Karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena ketidaktaatan, kita menjadi seteru-seterunya Allah. Kita menjadi musuh-musuhnya Allah. Tapi bersyukur sore hari ini kita diingatkan kembali. Melalui karya salib Kristus. Melalui karya salib Kristus, saudara dan saya mengalami perdamaian dengan Tuhan. Amin. Ada 3 kata juga. Jadi banyak 3 hari ini. Tapi bukan untuk dipasang togel, saudara, bukan. 3 kata yang berbicara tentang pendamaian. Yang pertama, itu yang dipakai itu kata lagi. Artinya apa? Diperdamaikan. Yang tadinya musuh diperdamaikan. Kata yang kedua itu hilaskomai, yang artinya pendamaian. Di atas kayu salib ada pendamaian. Dan kata yang ketiga itu irene ya. Ya, artinya apa? Menggabungkan atau mengikat bersama apa yang telah dipisahkan, saudara. Kalau ada tali putus, kalau pengen nyambung harus diapain, Bapak Ibu? Iya, disambung, diikatin lagi. Nah, melalui karya Yesus di atas kayu salib, kita yang terpisah dari Allah, kita yang jauh dari Allah, diperdamaikan kembali, dipersatukan kembali, diikat kembali, dan tidak bisa diputuskan lagi. Amin. Dan saya mengimani orang-orang yang sudah damai dengan Kristus pasti akan damai dengan dirinya sendiri. Dan orang yang sudah damai dengan dirinya sendiri, dia akan damai dengan sesamanya. Setuju? Iya. Saya mengimani orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, dia akan mengalami perdamaian dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang banyak orang tidak bisa melupakan masa lalunya. Yang selalu dia lihat adalah hal yang kurang di dalam hidupnya, sehingga orang tidak bisa menerima diri seutuhnya. Tetapi waktu kita sudah diperdamaikan oleh Kristus, saudara bisa menerima diri sendiri, dan saudara bisa menerima sesamamu untuk hidup damai. Saya nggak percaya kalau di sini ada anak Tuhan tapi suka ribut. Setuju? Iya. Saya nggak percaya kalau dia ngomong anak Tuhan tetapi dia suka buat kerusuhan. Kenapa? Karena ada benih damai dalam hidup kita. Amin. Kalau kita membawa damai, saya percaya di keluarga damai nggak? Damai. Di gereja damai nggak? Damai. Di lingkungan damai nggak? Di dalam hidup bermasyarakat damai nggak? Damai. Coba lihat kiri kanannya, katakan tos, kita damai. Iya, kita
sudah diperdamaikan. Jadi jangan kita buat kerusuhan dalam hidup kita. Karena saya bersyukur di dalam Kristus itu selalu akan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kehidupan yang Tuhan beri adalah kehidupan yang dihidupi oleh Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Berbicara tentang hidup di sini, itu ada dua kata yang menonjol. Yang pertama, itu kata yang dipakai yaitu bios. Tahu Bapak Ibu yang namanya bioskop? Ya, ada gambar yang hidup, tapi mati, saudara. Ya, bios berbicara tentang kehidupan secara fisik. Tetapi waktu kita ada di dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya. Kehidupan kita bukan hanya sekedar fisik yang hidup, jiwa kita juga hidup, roh kita juga hidup. Sehingga hidup yang dihidupi Kristus adalah kehidupan zoe. Artinya apa? Kehidupan secara spiritual yang memiliki nilai yang tinggi, yang memiliki arti yang tinggi. Jadi bukan hanya sekedar hidup. Saya mau katakan sore hari ini, Pak, Bu, Dek, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup kita itu hidup yang berarti. Amin. Bisa kepikir karena kamu itu berarti. Ya, kamu itu berharga nih, Pak. Jadi jangan ada yang mau menyia-nyiakan hidup kita, amin. Ya, kenapa? Karena Kristus sudah mau hidupi hidup kita. Kalau Kristus sudah menghidupi kehidupan kita, saya percaya kehidupan yang berubah itu menjadi bagian kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, menjadi pribadi yang bernilai tinggi. Dan orang-orang yang di dalam Kristus hidupnya gak akan biasa-biasa. Setuju? Hidupnya akan biasa-biasa. Tetapi Yesus tinggal di dalam hidup kita. Itu bergerak terus dalam hidup kita, membawa kita semakin hari semakin kuat, membawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi hidupnya benar-benar mencerminkan garam dan terang Kristus. Bapak Ibu sadari itu, bahwa hidup yang kita miliki itu sudah dihidupi oleh Kristus. Makanya Rasul Paulus katakan, hidup yang aku hidupi bukannya aku yang hidup, tetapi apa? Kristus yang hidup di dalam. Katakan wow. Wow. Saya nggak kebayang loh, benar. Benar ya? Yesus hidup dalam hidup. Ya, benar. Alright. Ya. Kalau Kristus hidup di dalam hidup kita, saya nggak kebayang, saudara. Waktu kita menjadi manusia lama yang tidak kenal Tuhan, engkau boleh mabuk, engkau boleh berzina, engkau boleh selingkuh, engkau boleh melakukan hal-hal yang dosa. Tetapi setelah engkau hidup di dalam Kristus, Tuhan merubah hidupmu, Tuhan merubah pikiranmu, Tuhan merubah sikapmu menjadi ciptaan yang baru. Kita berharga. Harusnya kita bersyukur. Sore ini kita ingat, Dia yang sudah menebus kita, Dia yang sudah mendamaikan kita, Dia yang sudah memberikan hidup kepada kita, hadir sore hari. Dia ada di tengah-tengah. Dia mau memulihkan saudara. Dia mau membawa saudara semakin hari semakin tinggi. Tadi ada satu jemaat saya itu malah, ya, tadi dia ngomong sakit kok lagi kemarin, tapi saya penyembahan, saya doa, dan saya dikasih kekuatan saya sehat. Waktu sebelum pengandaran berapa hari,
Saya itu kecemplak Bapak Ibu. You know kecemplak? Kepikiran makan ember air cair, bubur, diangkat, wah, itu duduk sampai sakit luar biasa. Mau duduk saya nggak bisa, mau tidur tersiksa, mau nangis enak. Akhirnya ada rekan kirim tukang urut, oh puji Tuhan diurut, amas nyeri saudara, amas sakit, mau jalan aja harus diurut, besok lupa, terus dalam hati, aduh terjadi kapangan darah ini. Ya. Tapi ada kenalan sisnya bisa urut, diurut ini kedua, puji Tuhan bisa jalan. Puji Tuhan walaupun ada nyeri-nyeri kayak tapi saya nggak rasain itu. Kalau ingat pengorbanan Tuhan, nyeri cangkeng mau dua kali. Dengan pengorbanan Tuhan jauh begitu luar biasa, jauh begitu hebat. Dan dia berkorban buat saudara. Dan itu dia. Saya serahkan kepada Pak Dio untuk mengelola jadwal ini. Saya bilang hamba-hambanya Pak Erwin, Pak Erwin. Silakan Pak Sinho untuk boleh membagikan.